Hello friends, it's me Miss Rizka. Welcome back to IPS time. Today we are going to talk about a new topic. But before that, I want to review what we learned last week. Last week, we learned about kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. So, we talk about some kingdoms which had different religions. Those are Majapahit, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, Kerajaan Kutai, Kerajaan Singasari, Kerajaan Sriwijaya, dan lain-lain. Do you still remember about that? Okay, I hope you also remember about tokoh-tokoh yang berasal dari kerajaan-kerajaan tersebut. If you feel that I forgot, Miss, okay, you can open your pena book and reread that. Okay, now let's talk about our new topic. Our topic today is about tokoh-tokoh yang memiliki peranan dalam kerajaan Islam serta sikap kepahlawanan oleh beberapa tokoh di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Baabullah. Sultan Baabullah berasal dari kerajaan Ternate. Beliau adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Nah, Sultan Baabullah ini menjadi sultan atau raja setelah ayahnya dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa itu membuat beliau mengumpulkan teman-teman atau allies dari kerajaan sekitar atau wilayah sekitar dan bekerja sama untuk mengusir penjajah. Karena itu, beliau dijuluki sebagai penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, Makam Sultan Baabullah, dan Benteng Kerajaan Ternate. Ini adalah foto Sultan Baabullah dan ini adalah Kerajaan Ternate. Yang kedua adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram yang ketiga, yaitu beliau memimpin pada tahun 1613 sampai 1645. Kerajaan Mataram berada di puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Agung. Pada waktu itu, Kerajaan Mataram memiliki bandar perdagangan di beberapa kota seperti Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Sultan Agung sangat tidak menyukai penjajahan French. Oleh karena itu, beliau melakukan penyerangan kepada Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram ada beberapa, misalnya Pasar Legi, Kota Gede, makam beberapa raja, dan Masjid Kota Gede. Ini adalah foto Sultan Agung. Dan ini adalah bangunan pada masa Kerajaan Mataram masih berdiri. Sekarang, tahukah kalian siapa nama tokoh yang gambarnya kalian lihat sekarang? Iya, betul. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah yang membaca teks proklamasi Pancasila, yaitu penanda waktu Indonesia merdeka. Tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Insinyur Soekarno ini orangnya cerdas dan karismatik, sehingga beliau tidak hanya menjadi tokoh yang berperan penting di Indonesia, tapi juga berperan penting di mancanegara. Bagaimana dengan gambar yang satu ini, friends? Apakah kalian bisa menebak siapakah tokoh yang ada di depan kalian sekarang? Betul, beliau adalah Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini ini namanya sangat terkenal di Indonesia karena beliau merupakan salah satu perempuan yang mengusahakan dan memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Zaman dahulu, perempuan sangat dibatasi pergerakannya. Tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja, tidak boleh keluar rumah.
R.A. Kartini membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Karena beliaulah sekarang semua anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Waktu itu, R.A. Kartini sering menulis surat kepada teman-temannya. Nah, surat ini dibukukan menjadi buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini. Well, I think that's all for today, friends. Don't forget to do the quiz on Google Classroom. And if you have any question, you may text me on my WhatsApp. Okay? Please finish your quiz before Saturday. It will be a really long weekend, right? Okay, stay healthy, friends. Bye. See you next week on our Zoom meeting.